baik, baik, baik. Ya, terima kasih banyak Bu Zuni ya tadi ya. Nah, Iya, Bu Zuni terima kasih banyak pertanyaannya tadi menanyakan apakah coaching itu perlu dilakukan secara berkala ataukah hanya ketika karyawan bermasalah gitu ya. Nah, iya betul. sebetulnya tujuan dari coaching itu sendiri apa? Ini pertanyaannya kan. Apa Hmm, perbedaan antara kalau coaching? coaching itu, Hmm, kalau silakan, nggak apa-apa. Oke. Kalau yang saya tahu selama ini coaching itu kan berkaitan dengan kinerja Iya. ataupun kinerja yang secara nggak langsung itu di-trigger oleh relasi dalam suatu tim, Mhm. baik itu di dalam unitnya sendiri maupun di luarnya. Ya, ya, ya. Baik, baik. Terima kasih banyak jawabannya Bu Zuni. Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat untuk developing people, pertama kita bicara dulu tentang developing people ya. Tujuan kita adalah Oke. developing people, ini masuk juga ke materi kita kebetulan kali ini. Uh, apa sih gunanya kita melakukan developing people? Pasti satu tujuannya, productivity. Betul ya? Nah, Oke. productivity sehingga setiap orang mencapai produktivitas yang diharapkan. Dalam hal ini apakah diharapkan oleh kita, diharapkan oleh si karyawannya atau tim kita, atau diharapkan oleh perusahaan. Ya, dalam kaitannya, karena kita berbicara dalam hal ini konteksnya perusahaan, maka dalam kaitan ini standarisasinya adalah standarisasi dari perusahaan. Ya, berbeda nanti dengan kita melakukan professional coach, berbeda dengan kita melakukan family coach, ya itu tergantung dari kliennya seperti apa. Nah, tapi ketika kita melakukan di dalam perusahaan, maka standarisasi yang ingin dicapai adalah dari perusahaan. Karena itu, seringkali di dalam konteks pelaksanaannya, baik coaching ataupun konseling, seperti yang tadi kita lihat, ataupun bahkan training, dilakukan hanya ketika ada performance yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, ketika itulah Oke. mulai dilihat, ini apanya nih? Ini skill, oke. Misalnya, kalau skill kemana? Nah, misalnya, kalau oke, knowledge-nya kurang, training, berarti skill, training, masuk, gitu kan. Nah, kemudian ketika dia perilakunya dilihat dari apa nih? Apakah karena dia kurang memahami tujuan pekerjaannya, dia kurang semangat karena lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Nah, jika itu bukan masalah psikologis, maka masuknya ke coaching. Tetapi kalau itu sudah terkait masalah psikologis, seperti mungkin Oke. masalah pribadi, punya apa, itu mulai masuk ke konseling. Nah, ini adalah standar yang biasa dilakukan di perusahaan. Kenapa seringkali dilakukannya seperti ini? Karena orang yang melakukan coaching atau konseling, biasanya di bagian HR, ada personalia atau apa yang ditunjuk secara khusus, pekerjaannya pun cukup padat gitu lah, untuk mengcover apalagi karyawan yang cukup banyak. Nah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan secara berkala atau secara rutin. Maka akan diprioritaskan yang memang bermasalah, atau yang kedua, kalau untuk coaching ya, untuk coaching nih khusus. Untuk coaching juga untuk kalau kita menggali potensi optimalnya dia. Biasanya ini disebut sebagai executive coaching. Executive coaching digunakan kalau seseorang akan naik level, misalnya dipromosi sebagai manajer kah, atau biasanya di antara para manajer nih, mana yang mau diangkat menjadi GM. Ini pernah kejadian waktu itu, pas kita nanganin ada sekitar 5 sebetulnya manajer, diantaranya ingin akan dipromosi menjadi GM. Nah, kita ngadakan sesi sekitar berapa ya, 4 bulan waktu itu. 4 bulan, jadi continue tuh, bergilir ya, si manajer-manajernya melakukan coaching, sehingga digali apa dari mulai needs-nya dia, tujuannya seperti apa, terus pemikirannya seperti apa yang ingin diwujudkan di dalam pekerjaan, digali dari situ, kemudian kita report ya, sebagai dasar pertimbangan untuk menjadi GM. Nah, tetapi sebetulnya secara ideal setiap orang perlu dilakukan coaching agar tidak harus dulu menunggu ada yang namanya masalah. Karena kalau menunggu dulu ada masalah itu agak prosesnya nggak bisa sebentar. Coachingnya agak lama gitu kan, nggak bisa sebenarnya di touch sebentar, otomatis ajaib gitu. Langsung dia performanya bagus. Enggak, akan butuh waktu. Dan ketika waktunya berlarut-larut, maka ada produktivitas yang semestinya dia lakukan, itu tidak bisa dilakukan. Nah, ini kendalanya nih.
memperbaiki itu jauh lebih sulit daripada kalau kita memang melakukan tindakan preventif atau mengembangkan sebelum hal itu terjadi ya, menanamkan istilahnya menyembuhkan virus itu lebih susah daripada kita menanamkan antivirus dari awal. Nah, coaching itu karena itu dibutuhkan secara berkala sebetulnya. Ya, berkalanya berapa waktu sekali? Biasanya paling gampang adalah kita hitung performance appraisal-nya kapan nih dilakukan, per berapa periode. Oke, oke. Ya, jadi kalau ada beberapa perusahaan yang memang per kuartal nih, oke, kita lihat kan. Oke, kemudian ada, tapi kalau per kuartal terlalu pendek biasanya sih. Ya paling enggak per semester lah ya, semester. Tapi ada juga yang per tahun. Nah, secara berkala mereka butuh itu, entah 6 bulan atau per tahun. Jadi kita performance seperti apa, sehingga kita punya basic data yang kita punya. Jadi ketika kita ngomong tuh nggak tujuannya kemana-mana gitu lah. Karena berdasar kalau di corporate selalu ke arah sana. Kita lihat KPI-nya seperti apa, kompetensinya seperti apa, behavior-nya seperti apa, perilaku dia bekerja sama dengan tim seperti apa. Nah, ini penilaian ini 360 derajat kita jadikan dasar untuk kita memang benar-benar melakukan coaching pada yang bersangkutan. Ini loh. Oke, oke Pak. Berarti bisa dikatakan akan lebih baik kalau misalnya pun tidak ada case-case tertentu, sifatnya seperti evaluasi berarti boleh jadi ya Pak ya? Ya, betul sekali. Oke. Akan lebih baik seperti itu sebetulnya. Oke Pak Helmi, Iya, makasih. sama-sama Ibu Mari. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Coach, boleh dimulai materinya, Coach? Oke, langsung saja. Ya, kalau gitu. Iya, kita akan lanjutkan materi kita yang tadi, dan kali ini kita akan masuk ke bagian bagaimana kita sudah lihat tadi developing-nya seperti apa. Kita sudah lihat bahwa di dalam kita melakukan developing ini, ada aspek-aspek yang sudah kita perhatikan tadi di awal bahwa sini ya, tadi di atas. Oke, nah ini. Bahwa perlu ada kompetensi ya. Kompetensi ini bukan hanya terkait sesuatu yang istilahnya, oh dia kayaknya lulusan sekolah tertentu deh, atau misalnya dia di posisi tertentu. Nah ini enggak menjamin sebuah kompetensi. Ya. Tetapi kompetensi ukurannya dari mana? Ukuran kompetensi adalah dari kinerjanya dia. Sejauh ini seperti apa? Nah, ketika kita berbicara tentang penilaian kinerja, sebetulnya ada penilaian kinerja yang dilakukan secara kuartal, secara semester, ataupun secara tahunan, tetapi di sisi lain juga sebetulnya ada yang perlu dipantau everyday. Ya, atasan langsung bisa melakukan pemantauan everyday, atau mungkin nanti direkapnya di akhir bulan. Ya. Dari sini kita bisa melihat sejauh manakah seseorang ketika dia diberikan tanggung jawab bisa melakukan, sehingga bisa dinilai kompetensinya sejauh mana, apakah sudah memungkinkan untuk menanggung tanggung jawab tersebut, atau kompetensinya masih memiliki gap kompetensi. Nah, apabila dia masih memiliki namanya gap kompetensi, inilah yang perlu segera direkomendasikan untuk yang bersangkutan memperoleh pelatihan tertentu. Ya, pelatihan ini yang disebut sebagai, kita kenal sebagai training ya. Trainingnya dalam bentuk apa? Bisa on-job training, ya, bisa classical training, ya, atau mungkin diikut sertakan dalam sebuah sertifikasi khusus. Silakan, itu kebijakan dari perusahaan. Yang jelas yang perlu dikejar adalah kompetensinya seperti apa gap-nya, dan itulah yang perlu dijembatani dengan melakukan training. Ya, kemarin di sesi 1 saya sempat membahas tentang hal ini ya. Nanti malam kita pun akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana organization need analyze ya untuk melaksanakan sebuah training, dan besok kita secara live juga akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah program pelatihan di dalam perusahaan. Ya, tentu saja ini pun bisa diterapkan di umum, di organisasi lain, ataupun oleh para trainer profesional yang melakukan pelatihan-pelatihan baik sertifikasi ataupun hard skill dan soft skill tertentu. Ya.
Nah, dari kondisi inilah kita perlu melihat sebetulnya tim kita itu seperti apa. Jadi bukan sekedar kita berbicara, oh ini perlu nih training ini, lalu kemudian dasarnya dari mana? Ya, dasar dari kita melihat training yang diperlukan oleh seseorang adalah dari kondisi ini, dari bagan ini. Di bagan ini kita melihat bahwa apakah dia tidak mampu dan tidak mau, apakah dia sebetulnya mampu tapi tidak mau, apakah dia tidak mampu tetapi mau, apakah dia mampu dan mau. Nah, dari pemantauan dan penilaian inilah kita bisa melihat kalau dia mampu dan mau, maka dia bisa mendapatkan kesempatan ke level berikutnya atau mungkin promosi atau kita challenge untuk dia bisa melakukan atau terlibat dalam proyek-proyek yang lebih lagi. Ya. Tetapi kalau dia tidak mampu dan tidak mau, maka perlu kita evaluasi. Jangan-jangan kita menempatkan dia di tempat yang kurang tepat. Ya, mungkin dia harus dimutasi atau dirotasi, ya ini bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, kalau dia mampu tetapi tidak mau, biasanya ini dia harus masuk ke sesi coaching atau konseling. Kita lihat tidak maunya itu karena apa? Ya, apakah karena mental block dia, atau dia tidak punya tujuan sebetulnya, goalnya kurang jelas, tujuan kerjanya pun nggak jelas mau ngapain, gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti pertanyaan-pertanyaan, 6 pertanyaan, tahapan model untuk bisa menggali hal ini. Ya, tapi ada juga yang tidak mampu, tetapi mau. Nah, yang tidak mampu, tetapi mau ini masuk ke dalam sesi training. Nah, setelah training, di situ dia diperlengkapi, diajarkan banyak hal, dia bisa trainingnya, knowledge-nya, baik knowledge tentang bagaimana prosedur, knowledge tentang produk, knowledge tentang perusahaan, kebijakan, dan lain sebagainya. Juga bisa training tentang skill, bagaimana training komunikasi, leadership, penjualan, dan sebagainya, tergantung dari yang tadi tidak mampunya itu apa. Nah, namun ternyata, sekalipun dia sudah melakukan sebuah training, nah, kita nggak bisa tahu apakah dia sudah memahami apa yang ditrainingkan itu atau belum. Kadang-kadang juga di dalam sebuah training, karena waktu yang terbatas, mereka memerlukan touch lebih lanjut. Ya. Kalau ada di perusahaan yang namanya mentoring itu bagus. Kalau memang orang baru ini bisa didampingi ya dengan bentuk misalnya buddy, oke, bagus. Tetapi jika tidak, disitulah peran bahwa perlu adanya yang namanya coaching after training. Nah, coaching after training ini, bagaimana cara melakukannya, kita akan lihat di sini. Baik. Nah, yes. Nah, ini. Jadi, setelah training, kita perlu tanyakan pada yang bersangkutan. Apa sih yang sebetulnya terjadi? Ya, jadi misalnya evaluasi, oke, kamu selama ini kenapa ternyata tidak mampu? Kemudian apakah yang menyebabkan ya kamu dan terjadi atau mengalami hal-hal seperti itu? Nah, lalu kemudian cek lagi apakah memang yang sudah kamu dapatkan dari training ini bisa menjawab kebutuhan kamu. Apakah sudah terjawab sekarang atau tidak? Nah, karena kadang-kadang sebetulnya poinnya bukan itu yang dia butuhkan. Jadi perlu digali lagi. Nah, sebetulnya adalah lebih baik juga kalau sebelum training pun dilakukan dulu yang namanya baik assessment ataupun mungkin coaching ya, sehingga kita tahu persis dari coaching itu kemudian direkomendasi dia butuh trainingnya apa. Ya. Dari training kemudian kita lakukan coaching lagi. Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana sebetulnya yang sudah dia dapatkan itu tepat atau tidak. Ya. Lalu kemudian apa yang ingin dia lakukan setelah dia menerima training tersebut. Karena tanpa sebuah keputusan, apa yang disampaikan di training itu hanya sekedar sebuah wacana atau pengetahuan semata. Disinilah perlunya kita menguasai yang namanya situasional coaching model. Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa tahapan dalam situasional coaching model. Nah, sampai di sini saya ingin mereview sedikit bagi rekan-rekan
khususnya yang sudah pernah mengikuti kelas practical coaching and counseling, pasti pernah mendengar hal ini ya. Ini adalah metode coaching yang kita gunakan dalam Success Breakthrough Coaching. Nah, kok cuma segini, Pak? Iya, betul sekali. Karena memang ini kita create gimana caranya agar menjadi efektif, ya, menjadi efisien dan bisa untuk berbagai situasi. Ya, banyak sekali metode coaching yang bisa diterapkan, tetapi kita coba klasifikasikan di dalam 6 tahapan ini. Yang pertama adalah T atau tujuan, ya, dimanapun juga kita berbicara dulu tentang goal. Dari semua metode coaching ya menggunakan goal sebagai dasarnya. Nah, andai seseorang tidak punya goal di dalam hidupnya, dia tidak punya tujuan di dalam hidupnya, inilah yang seringkali menjadi kendala di dalam produktivitas dia atau perilaku dia di dalam pekerjaan. Kok bisa seperti itu? Ya, karena seseorang yang tidak punya tujuan, tidak punya sasaran, dia akan ke kiri, ke kanan, nabrak kiri, nabrak kanan. Satu hal lagi yang terjadi secara psikologis, kalau orang nggak punya tujuan yang dikejar di dalam hidupnya, hatinya itu kayaknya agak kosong, hampa, atau gelisah. Nah, untuk menutupi kegelisahan hatinya, kadang-kadang bahkan kita bisa menemukan orang-orang yang berulah. Itu adalah orang-orang yang seperti itu. Mereka mencari sesuatu untuk menutupi kekosongan hidupnya. Karena dia nggak punya tujuan yang jelas. Demikian juga orang-orang yang kinerjanya menurun, lesu, mulai merasa jenuh, mengeluh, mungkin mereka menyalahkan sana-sini. Ini pun karena mereka tidak punya tujuan yang jelas. Sehingga ketika mereka menghadapi tantangan, mereka cenderung untuk menyerah, mengalah, atau berhenti. Ketika mengalami masalah, mereka cenderung menyalahkan atau beralasan daripada mereka mencari solusi dan terus maju. Karena mereka tidak punya sesuatu yang dituju. Jadi poin pertama ini menjadi sangat penting. Ketika seorang punya tujuan, maka kita bisa lihat, oh ya tujuan kamu seperti ini. Lalu kenapa itu belum tercapai? Karena ada kendala seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah dari kendalanya kita bisa menyimpulkan, nih orang butuh diapakan. Ya, diperlengkapi di sisi mana. Setelah dia ikutkan training, kita gali lagi, oke, sekarang bagaimana tujuan kamu setelah kamu mengikuti training ini. Nah, dari situ dia akan mulai mengali, iya saya sebenarnya ingin mewujudkan apa yang dulu saya sampaikan. Oke, dengan kondisi seperti ini, tetap ya, nah, pastikan dulu tujuannya apa. Setelah dia punya tujuan, ya saya pengen nih jadi supervisor, misalnya contohnya. Dia kan butuh diperlengkapi apa? Nah, setelah diperlengkapi training apa? Nah, gimana sekarang kamu? Masih pengen tujuan itu? Iya. Oke, kalau begitu, masuk ke eksplorasi. Ya. Menurut kamu, bagaimana cara kamu ke sana? Ya. Oh, tahu nggak caranya agar bisa jadi supervisor? Oh, tahu. Berarti saya harus A, B, C, D, masuk kualifikasi ini, mengikuti nanti training ini. Melakukan mencapai KPI ini. Baik, kalau begitu. Nah, sekarang masuk ke fase analisis. Di mana di analisis ini kemudian analisa. Oke, itu goal kamu udah tahu harus seperti apa mencapai ke sana. Nah, kamu sekarang ada di mana? Kondisi kamu hari ini seperti apa? Sudahkah kamu melangkah ke sana? Sudahkah kamu melakukan langkah-langkah itu? Nah, sejauh apa lagi kamu ke tujuan kamu? Nah, ini analisa mulai ya. Nah, jika kemudian ketika dianalisa, dia malah bengong, bingung, kemudian, iya ya, benar ya, saya kayaknya nggak mungkin deh ke sana. Nah, kita menemukan bahwa ternyata masih ada hambatan secara mental. Balik lagi, ingetin kembali ke tujuannya. Oke, kamu sebetulnya mau atau enggak mencapai tujuan kamu? Gali lagi seberapa penting tujuan itu bagi dia. Jangan-jangan karena dia sekedar lihat, oh orang lain enak kayaknya ya, jadi supervisor gajinya gede, cuman seperti itu. Tapi bukan dorongan kuat di dalam hatinya dan dia tidak punya alasan kuat untuk mencapai hal itu. Seseorang perlu punya keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, dan keinginan kuat itu perlu lebih kuat daripada toleransi dia terhadap hambatan atau halangan. Baru dia bisa sukses. Nah, ini perlu digali. Setelah dia mampu melepaskan, iya ya benar ya, berarti saya harus
serius kalau begitu untuk mencapai ini. Karena ini penting bagi saya. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu, baru balik lagi. Apa keputusan kamu? Apa keputusan kamu? Ya, berarti saya mulai sekarang perlu melakukan A, B, C, D. Kapan kamu mulai mengerjakan ini? Apa hal rutin yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk mencapai hal ini? Kapan targetnya kamu akan mulai menerapkan ini? Dan seterusnya, timeline-nya, waktunya, teknisnya. Kalau ada PIC harus bekerja sama dengan siapa, atau nanya ke siapa, PIC-nya siapa. Kalau ada buku harus baca, bukunya apa, dan seterusnya. Maka ini mulai masuk ke fase yang namanya tindakan. Jadi memang apabila kita sudah menguasai 6 hal ini menjadi sangat mudah sekali diterapkan, ya, dalam artian ya fleksibel dalam kondisi apapun, situasi apapun, dan bisa bolak-balik asal ini benar-benar kita kuasai maksud dan tujuannya. Kebetulan di sini di slide-nya saya tunjukkan ada pertanyaan kuncinya, kemudian deskripsi singkatnya di sebelah kanannya, jadi ini akan sangat memudahkan. Ya, semoga ada waktu lain yang kita bisa menggali lebih jauh, khususnya di kelas practical coaching and counseling ini dibahas ya. Bagi rekan-rekan alumni coaching and counseling ya, ingat saya selalu mengingatkan practice make perfect. Jadi tolong jangan karena kelasnya juga sudah berakhir, kita sempat praktis juga. Apabila kemudian ada pertanyaan-pertanyaan atau ada praktikal di lapangan, silahkan kapanpun Anda karena alumni punya fasilitas untuk melakukan mentoring dengan saya. Jadi silakan bisa kontak saya, mau by WA, mau di grupnya, atau mau di FB group, silahkan, feel free aja ya. Nah, nanti pun untuk teman-teman di kelas corporate trainer, dan untuk di public speaker, itu punya kesempatan untuk praktek dengan saya. Jadi bukan hanya itu kelasnya materinya atau teorinya, tetapi praktek juga. Jadi after itu pun, kapan Anda misalnya mau bikin training, Pak saya mau bikin training diundang oleh perusahaan ini, gimana ya caranya kalau perusahaan yang seperti ini, kategorinya seperti ini, misalnya untuk corporate ya. Untuk, oke Pak saya mau menerapkan perusahaan saya mau bikin program tahunan seperti ini, tapi ternyata ada kebijakan gini, gimana caranya? Oke, feel free untuk konsultasi, bahkan kalaupun kelasnya nanti udah selesai. Lalu mungkin teman-teman ingin praktek, Pak saya udah sebagai public speaker, Pak saya ini udah pas nggak kalau saya punya perencanaan atau rancangan untuk menyampaikan public speaking seperti ini. Ya, materinya, cara menampilkannya. Pak, saya ternyata disuruh membuat secara online, bagaimana caranya? Ya, karena online bukan hanya seperti saya seperti ini, sebetulnya Anda bisa melakukan training online dengan menggunakan flip chart seperti di dalam ruangan seperti biasa ya, kalau memang itu dilakukan di dalam corporate. Nah, jadi hal-hal seperti itu adalah butuh praktis. Ya, mungkin juga nanti bahkan saya akan wajibkan teman-teman membuat praktek sehingga saya bisa review ya. Jadi teman-teman yang sebagai public speaker atau mungkin memimpin meeting, ya, urutan pembicaranya seperti apa, membuka pembicaraan seperti apa, di tengah-tengah seperti apa, penutupnya agar ada conclusion dari mereka seperti apa, bahkan menggabungkan training dengan coaching. Itu juga kita akan pelajari. Sebetulnya kalau trainingnya si trainernya menguasai metode coaching, kemungkinan kekurangan di akhir bagaimana training itu tidak bisa diterapkan akan bisa diminimalisir ya, karena si trainernya sendiri bisa memastikan materi diterima, kemudian mereka bisa melakukannya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi benar-benar kita ke arah praktis semuanya. Baik, Bapak Ibu silahkan, ada waktu beberapa menit untuk kita, mungkin ada yang ingin diskusi sebentar. Silakan, Mas Ari. Ada sekitar 5 menit ya, kalau kita. Silakan. Ada yang mau. Coach, ada pertanyaan. Boleh, silakan. Dari Kak Haki. Mau tanya, di perusahaan kan punya matrik pelatihan, pemenuhan kompetensi berdasarkan jabatan. Misalnya, ternyata seorang karyawan di jabatan tertentu ada beberapa training requirement. Tetapi jika dia tidak mau, apakah tetap harus diikutkan training, Coach? Karena tadi penjelasan Coach terkait yang perlu di training adalah jika dia mau tapi tidak mampu. Terima kasih, Coach. Iya. Nah, kalau dia sampai tidak mau, berarti dia perlu masuk fase sebelumnya.
ya, yaitu masuk ke fasenya coaching atau konseling, tergantung kondisinya seperti apa. Di sana baru digali tidak maunya itu kenapa, ya. Bahkan kalau misalnya pun itu metodenya, kondisinya adalah dia punya masalah psikologis, masuk ke sesi konseling. After masuk sesi konseling, dia tetap harus masuk ke sesi coaching, karena di sesi coaching lah dia akan bisa menentukan tujuannya dia bekerja di situ untuk apa. Kalau dia nggak punya tujuan, ya dia nggak akan pernah mau ikut training atau memperlengkapi diri. Yang penting dia ngerasanya, yang penting saya masuk jam sekian sampai sekian, dapat gaji, ya udah selesai gitu kan. Tapi kita akan bisa gali juga, kalau seperti itu terus, ya mau sampai kapan dengan persaingan yang ada, ya kemudian efisiensi perusahaan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak semakin menjadi kompeten, apa kontribusinya buat perusahaan, dan perusahaan pun pasti akan melihat ini layak nggak dipertahankan atau bahkan dipromosikan. Ya mau nggak mau akan seperti itu. Nah itu perlu disadari dulu, awareness-nya dimunculkan, baru kemudian didorong untuk masuk ke dalam sesi training. Kalaupun itu training yang memang harus diikuti atau satu yang mandatori. Ya. Oke. Satu sisi lagi, memang ada training-training yang wajib untuk semua karyawan. Ya, untuk semua karyawan atau di level tertentu, misalnya untuk pekerjaan tertentu, memerlukan training standar. Nah ini biasanya tidak karena kebutuhan atau gap, melainkan karena merupakan sudah program. Nah, ini juga nanti kita akan bahas besok di kelas bagaimana program training perusahaan. Jadi sebetulnya training perusahaan itu ada program yang regulernya, ada program yang insidentil atau karena suatu kondisi atau kebutuhan. Nah, insidentil ini bisa dilakukan internal di dalam, bisa mengundang pemateri dari luar, atau diikutkan ke dalam training-training di luar perusahaan, tergantung dari kondisinya. Nah, kapan ini terjadi, ya itu yang kita bahas. Demikian, Mas Ningga, silakan. Ada pertanyaan lain lagi mungkin? Silakan teman-teman yang mau bertanya, bisa di chat atau langsung langsung sebutkan nama dan sebelum pertanyaan. Monggo. Ada sekitar 4 menit lagi ya, Coach, waktunya. Iya, silakan. Ya. Ada mungkin yang mengalami kendala di dalam training, di dalam perusahaan, atau masih belum connect bagaimana melakukan coaching before training dan after training. Ya, sebetulnya ada bagannya itu bagaimana peran seorang manajer, bagaimana. Jadi ada bagian di mana peran manajer sebelum training, saat training, dan sesudah training sebetulnya ada seperti itu. Ya. Mungkin saya coba jelaskan di kesempatan yang berbeda. Ada mungkin? Ada, Coach. Oke, silakan. Dari Mas Rodestian. Silakan. Coach, sesi training itu ajaib. Ini testimoni sendiri ya, Coach, ya, dari silakan. Mas Rodestian ini. Teman-teman jadi lebih mandiri dan berkembang. Tapi kadang saya ada mental block. Kalau metode coaching ini tidak secepat jika langsung direct order, langsung diperintah atau di mentoring. Bagaimana caranya agar saya bisa menghilangkan mental block ini, Coach? Terima kasih. Oke. Pak Rodestian ikut di kelas public speaking dan trainer kan ya? Saya lihat ada ya. Oke, nanti kita ikuti di sana ya, Pak ya. Di sana kita bahas, Pak. Di sana kita bahas nanti ya. Bagaimana kita mulai dari mental block kita, bagaimana ketika kita merancang sesuatu program training, ya modul seperti apa, lalu kemudian perencanaan training sendiri, bagaimana membuka trainingnya, tengah-tengah, dan terakhir, termasuk kita menggunakan ice breaking, games, role play, dan sebagainya di dalam buat training agar itu bisa masuk, karena berbeda antara kita menangani anak-anak ya dengan pedagogi dengan kita andragogi ya, berarti ke orang dewasa. Orang dewasa lebih memiliki banyak hal yang sudah menjadi konsep di dalam pikirannya atau belief system. Nah ini yang kemudian perlu kita gali di awal ya. Jadi di awal itu perlu ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kemudian ada ilustrasi yang disampaikan sebelum kita masuk ke materi training. Sebetulnya kalau di depannya udah ke grab, dapat kesananya bisa dapat dengan mudah. Tinggal nanti terakhir kita masukkan conclusion ya. Jadi kalau ini dibentuknya seperti loop ya, atau nanti mungkin
kita belajar tentang embedded command ya dan sebagainya seperti itu. Siap. Tentunya ada special price untuk teman-teman nanti yang join nanti malam ya, Coach. Oh iya, nanti malam. Oke, kita mulai nanti malam ya. Kita akan masuk ke organisasi. Bisa chat saya. Ya, itu besok. Tadi banyak sekali pertanyaan terkait dengan training perusahaan, coaching, dan sebagainya. Nanti malam kebetulan kita akan membahas tentang tadi dasarnya kenapa sih perlu sebuah training gitu kan. Kapan training itu diperlukan dan lain sebagainya. Nanti malam kita akan belajar tentang organizational need analysis. Jadi bagaimana melihat dari sisi perusahaan, kapan nih training ini diperlukan, kenapa training tertentu diperlukan, dan sebagainya. Siap, terima kasih banyak, Coach. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi mungkin? Atau waktu kita tinggal berapa menit, Aringga? Sudah mungkin berapa detik lagi, Coach? Beberapa detik lagi. Oke, kita foto dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman ya. Sudah datang dan belajar bersama Coach Helmi. Iya, terima kasih banyak semuanya. Ya, kita tunggu kesempatan berikutnya kita belajar. Mari, selamat sore. Terima kasih banyak, Coach. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas Ringga. Ya, sama-sama. Sama-sama. Pak Helmi. Ya, sama-sama, Ibu. Terima kasih.